Hai, ketemu lagi kali ini di video Konsul Dong, media konsultasi interaktif yang tentunya asik dan menyenangkan. Salam semangat buat teman-teman para pejuang masa depan. Semoga selalu sehat ya. Yang pasti tiada hari tanpa berpikir positif, belajar hal-hal baru, dan tetap menjaga kekompakan kita sebagai generasi muda Indonesia. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai pentingnya cara komunikasi yang tepat dan efektif, tapi dengan pendekatan yang berbeda dari sebelumnya. Semoga bisa menambah hasanah dan wawasan kita ke depannya ya. Kita sebagai penerus perjuangan kemerdekaan sudah semestinya punya kesadaran untuk memastikan agar generasi yang sekarang dan yang akan datang punya kualitas sumber daya manusia yang mumpuni dan juga punya semangat seperti para pejuang kita di era kemerdekaan dulu. Untuk itu, tidak ada salahnya kan kalau kita mengisi waktu untuk belajar bersama. Sebelum membahas lebih lanjut, kita kenalan dulu yuk sama pemateri kita. Nah, ini adalah Mr. Muhammad Idris, sarjana psikologi. Beliau punya beberapa pengalaman, di antaranya sebagai HRD di perusahaan, aktif di pengembangan UMKM, dan juga sebagai konselor di sebuah SMK. Hebat bukan? Video animasi ini didesain dan dilakukan proses editing langsung oleh beliau sendiri. Nah, menurut beliau, video ini rencananya akan dibuat serial. Jadi ada serial 1, 2, 3, dan seterusnya. Tujuannya agar mempermudah kita dalam memahami konten yang akan disampaikan, dan juga bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Kemudian ada Mbak Rafifah atau yang biasa dipanggil dengan Mbak Rara, yang saat ini sedang kuliah di jurusan Psikologi Universitas Negeri Malang. Mbak Rara ini punya moto yang keren loh, yaitu kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Berikutnya ada Mbak Mutia yang sedang menempuh studi di Universitas Gadjah Mada. Mbak Mutia ini kecanduan banget sama yang namanya membaca. Motonya, menjadi orang penting memang baik, tetapi yang lebih penting adalah menjadi orang yang baik. Yang terakhir ada Mbak Niken, juga lagi kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Statistika. Kalau Mbak yang satu ini, belajar adalah hiburan yang paling menyenangkan baginya. Patut ditiru ya. Motonya, be yourself with the best version of you. Nah, sekarang kita langsung aja ke pembahasannya. Kenapa sih komunikasi menjadi elemen yang dianggap paling penting dalam berinteraksi dengan manusia yang lain? Bahkan sepertinya hampir di seluruh bidang. Lalu kalau di ruang pekerjaan banyak banget yang mensyaratkan harus memiliki kemampuan komunikasi atau berbicara yang baik. Tapi pada kesempatan kali ini kita tidak membahas ilmu komunikasi yang seperti itu ya. Mungkin bisa di video berikutnya. Kali ini kita bahas lebih detail dan praktisnya berkomunikasi secara ringkas dan padat. Lebih ke tekniknya begitu. Pastinya teman-teman pernah dong ngomong dengan orang lain, tapi orang tersebut malah gak paham dengan apa yang kita omongin. Atau sebaliknya, kita sendiri yang gagal paham dengan isi pembicaraan orang lain. Pernah? Yang pasti kalau sudah seperti itu agak-agak malu ya. Nah, sebetulnya gimana ya caranya kita bisa tahu apa yang ingin kita komunikasikan kepada orang lain dapat tersampaikan dengan baik dan dimaknai dengan sempurna sesuai dengan yang kita harapkan? Apalagi ini nanti teman-teman mungkin ada yang bercita-cita menjadi pengajar. Soft skill yang satu ini akan jadi senjata utama kalian agar teman-teman bisa menyampaikan materi dan dapat terserap sempurna oleh murid-murid. Nah, Kak Idris dengan baik hatinya mau berbagi resep nih ke kita. Silakan disimak ya. Yang pertama, pahami tipologi lawan bicara Anda. Maksudnya, teman-teman harap memahami bahwa ternyata lebih dari 70% komunikasi yang dilakukan bisa berjalan efektif hanya jika antara kita dan orang yang kita ajak bicara itu ada kecocokan. Antara tipe lawan bicara kita dengan kata atau keyword yang kita gunakan. Bukan hanya materi pembicaraan yang menarik semata. Lalu yang kedua,
kemampuan si pembicara, atau bisa kita bahasakan dengan speaking skill. Hal ini berkaitan dengan pemilihan penggunaan kata yang tepat atau keyword yang tepat sebagai syarat mutlak dalam berkomunikasi. Menurut para ahli, relatif tipe orang ada 3, yaitu yang pertama visual. Orang dengan tipe visual ini punya ciri-ciri khusus, misalnya cenderung imajinatif, mengingat apa yang dilihat lebih baik daripada tipe-tipe yang lain, lalu bisa dibilang cuek terhadap keramaian, dan kalau berbicara cenderung cepat. Biasanya kalau bicara sambil menggerakkan tangan di atas dada, dan kata-kata verbal yang sering muncul adalah memandang, melihat. Solusi yang bisa diterapkan dalam menghadapi orang dengan tipe visual, misalnya gunakan keyword bayangkan, atau pandanglah, atau lihatlah di awal kalimat yang ingin Anda sampaikan. Contoh kalimat nyatanya, bayangkan betapa mudahnya adik-adik belajar matematika semudah menaiki sepeda ketika kita bermain. Lalu ada tipe yang kedua, yaitu auditory. Dicirikan dengan orangnya yang terstruktur, lalu saat bicara suka menggerakkan tangan tepat di dada. Bicaranya juga dengan intonasi yang jelas, serta jeda yang serasi. Tipe auditory ini lebih suka mendengar daripada membaca, dan biasanya berprestasi di sekolah formal. Untuk menghadapi orang dengan tipe auditory, teman-teman cukup menggunakan keyword dengarkan di awal. Kalimat jadi lebih efektif nanti disimak. Contoh kalimat nyatanya, dengarkan dengan saksama kisah perjuangan kakek nenek kita di era perjuangan tahun 1945. Last but not least, ada tipe ketiga, yaitu kinestetik, yang biasanya orang dengan tipe ini cenderung ekspresif, lalu memiliki kemampuan motorik atau gerak tubuh yang baik, lebih suka praktek langsung, lalu perasaannya sensitif, agak-agak suka baper gitu, lalu suka jalan-jalan. Dan jangan lupa keyword yang perlu disiapkan dalam berbicara dengan orang kinestetik, yaitu rasakan. Contohnya, rasakan, begitu nyata benda-benda yang Anda gunakan dapat membantu semua pekerjaan. Nah, jika sudah memahami tipe lawan bicara dan sudah tahu keyword yang tepat dalam berkomunikasi dengan mereka, maka asahlah selalu keterampilan teman-teman, dimanapun dan kapanpun. Kita yakin teman-teman akan segera merasakan manfaatnya. Salah satunya, kita bisa mulai diterapkan, mulai dari di rumah, di sekolah, tempat umum, atau di lingkungan-lingkungan terdekat lainnya. Teman-teman juga bisa menggunakan atau melatih kemampuan komunikasi melalui tulisan dengan media sosial yang sekarang ini banyak sekali disediakan, seperti Facebook, YouTube, ataupun Instagram juga boleh. Yang jelas, semakin sering kita berlatih, maka akan semakin lancar pula kemampuan kita dalam menggunakan kata-kata. Kayak tahu-tahu tuh kalau ngobrol sama orang lain bisa mengalir gitu. Terus bagaimana kalau kita ngomong di depan kelas yang isinya tuh manusia dengan banyak tipe dan mereka berbeda-beda? Maka jawabannya Anda dapat melakukan kombinasi keyword. Contohnya, setelah kita melihat, mendengar, dan merasakan pemaparan teman-teman kalian, mari kita temukan jawabannya bersama-sama. Pertanyaan lain yang juga sering muncul, ada tidak cara lain untuk bisa mengetahui tipologi seseorang? Jawabannya ada, yaitu bisa melalui psikotes atau juga melalui teknik observasi level expert atau ya level lanjut ya. Nah, untuk menguasai dua cara ini, nanti kita bisa bahas di video seri berikutnya ya teman-teman. So stay tuned. Nah, itu tadi materi yang bisa kita sampaikan juga dari bimbingan Pak Idris. Semoga bisa menambah semangat kita semua ya untuk bisa semakin mengembangkan diri kita,
ada semangat juga untuk menambah wawasan, sekaligus jangan lupa untuk menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.